Oke sahabat Sapi Perah Farm, terima kasih Pak Bayu. Memang saat ini Mixed Breed A20 ini jadi primadona ya di dunia sapi perah di Jawa Timur. Jadi di dalam karung ini sebetulnya bahannya apa saja Mas? Tadi DDGS itu apa? Kan banyak juga yang belum tahu. DDGS itu turunan, kalau ada DDGS itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak masih menonton video ini, masih menonton channel ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dalam usahanya masing-masing ataupun kegiatannya masing-masing. Terima kasih banyak. Di hari ini tim Sapi Perah Farm berkesempatan menghadirkan kawan saya, teman saya Pak Budi dari PT Berkat Agri Raya ya Pak ya. siap. Beliau ini salah satu supplier pakan, bukan salah satu, satu-satunya supplier pakan sapi perah konsentrat di perusahaan kami, di Sapi Perah Farm. Jadi pakan sapi perah itu yang utama adalah hijauan, lalu harus pakai konsentrat. Karena kalau tidak memakai pakan konsentrat, sapi-sapi itu tidak akan keluar susu. Nutrisi yang dihasilkan dari pemberian konsentrat ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas susu yang akan dihasilkan. Jumlah susu yang keluar pun nanti beda. Pakai pakan konsentrat A dengan pakan konsentrat B, merek A, merek B itu beda. Dari pengalaman saya bertahun-tahun menjalani menjadi peternak sapi perah, sejauh ini bukan saya membanding-bandingkan, tapi memang jujur saja dari kami, mungkin mayoritas peternak Jawa Timur juga sepakat dan sepaket setuju bahwa mungkin pakan, kalau istilahnya orang-orang sini sebutnya MIG A20 itu masih menjadi pakan yang terbaik. Nah, daripada saya kebanyakan ngomong, kita tidak tahu kandungan nutrisinya apa, mungkin Pak Budi bisa dijelaskan ke teman-teman, ini berapa harganya pakan ini? Oke sahabat Sapi Perah Farm, terima kasih Pak Bayu. Memang saat ini Mixed Breed A20 ini jadi primadona ya di dunia sapi perah di Jawa Timur. Nah, untuk kita Mixed Breed ini terbilang cukup ekonomis dibandingkan dengan produk yang lain, yang dimana harga Mixed Breed ini end user terima dengan harga 225 per karung. Berarti per kilonya, per karung berapa kilo? 50 kilo. 225 coba kita bagi ke 50 kilo. Berarti 4.500 ya. 4.500. Itu sudah sampai di tempat. Sudah sampai di tempat. Sampai mana itu pengiriman? Jadi kalau di Jawa Timur maksimal kita bisa sampai di coverage harga segitu di daerah Jember ya. Berarti berapa ratus kilometer dari pabrik? Ya kan pen ngukurnya gampang ya. Gampang. Yang penting kalau yang area di luar Jember ya, Banyuwangi biasanya kita tambah OA. Ongkos angkut. Ya, ongkos angkutnya itu kurang lebih rupiahnya hampir Rp50 per kilo sih. Per kilonya. Bedanya itu. Misalnya ada orang Jawa Tengah, peternak dari wilayah Boyolali misal beli, berapa harga sampai sana? Sampai sana tinggal nambahkan 2.500 sih Mas Bayu. Ongkos angkutnya? Iya. Oh, satu rit? Satu rit per kilonya ya? Per kilonya? Iya. Kalau hitungan sak kan dikalikan 50 kan 2.500. Oh iya, betul. Berarti 200? 25 tambah 2.500. 27.500. Hanya selisih 2.500. Jawa Barat bisa, Jawa Barat. Jawa Barat mungkin nambah sekitar Rp100. Berarti 230.000. Bisa ya cover sampai Jawa Barat. Sudah ada? Sudah ada. Di daerah mana?
daerah, maaf ya saya boleh sebutkan merek ini, Enggak masalah. Bandung Selatan, Bandung Selatan. Koperasi KPBS. Ya, kebetulan saya belum pernah ke sana, tapi beliaunya sudah order di kami, sudah 2 atau 3 kali pengiriman ini, dan alhamdulillah A20 sangat diterima dengan baik. Oh, berarti sekarang mayoritas peternak-peternak di Pangalengan, Bandung Selatan ya, Bener. sudah mulai pakai A20. Keunggulannya apa Mas A20? Nutrisinya apa saja? Yang jelas kita produk A18, mixed feed itu Ada 2. bagi, 2 item ya. A18, A20 dengan kode A18 dengan protein 18%. Jadi kalau untuk A20 dengan protein 20%. Oh, jadi angka 18 dan angka 20 itu penanda perbedaan protein kasarnya. Benar. Kalau keunggulannya gimana? Kalau kita rata-rata, kita by data yang ada di lapangan ya, bahwa pemakaian A20 itu makannya jauh lebih sedikit, tapi sapi lebih cenderung lebih Cepat kenyang. cepat kenyang. Itu. Yang biasanya A18 peternak bisa makan di antara 4 sampai 5 kilo. Sekali pemberian. Satu kali pemberian, pagi itu 4 sampai 5 kilo, sore 4 sampai 5 kilo. Kalau pakai A20 ini di bawahnya 3 kilo. Kenapa hal itu bisa terjadi? Banyak, bukan komplain ya. Cuman peternak pernah bilang, awal pertama kali kenapa saya bilang ada penurunan jumlah makan di kandang, tapi produksi nggak turun, justru malah naik. Peternak sendiri yang bilang, Pak, pakai A20 ini pakannya nggak habis, gitu kan. Terus gimana Pak cara anunya? Saya tanya balik bahwa pakan nggak habis itu produksinya turun apa nggak Pak? Atau nggak mau? Nggak, Pak, malah ada kenaikan setengah liter pada waktu itu. Contoh waktu tersebut itu pernah saya berkunjung di daerah Senduro. Lumajang. Nah, Lumajang itu anggotanya Sapi Perah Farm juga. Ya. Beliaunya kaget bahwa A20 sebelumnya kan A18. Pakainya A18. Ya. Pemberian 10 kilo per hari. Ya, Mas Bayu pernah kirim A18 dulu sana. Akhirnya setelah pakai A20, pemberian makin dikit. Padahal selisih harganya berapa? Kalau Rp300. kalau A18 berarti persaknya 200. Kalau umumnya 212.500. 212.500. Iya. Kalau ini 225 ya katakan tadi. 225. Berarti selisih 12.500. Ya. Tapi bisa menghemat sampai 3 kilo. Ini hematnya antara 1,5 kilo 2 kilo, Pak. 1 sampai 2 kilo Iya. dengan jumlah produksi susu yang jauh lebih banyak. Lebih banyak. Naikkan setengah liter. Mungkin disebabkan dari protein kasar yang berada di angka 20. Sehingga Selain itu terus kita memperkuat di kapasitas ngapunten ya. Untuk DDGS white atau DDGS gandum kita perbanyak. jadi di dalam karung ini sebetulnya bahannya apa saja Mas? Tadi DDGS itu apa? Kan banyak juga yang belum tahu. DDGS itu turunan, kalau ada DDGS itu ada DDGS jagung itu utama. Nah, kita datangkan dari US. Terus DDGS white atau DDGS gandum kita datangkan dari Australia. Australia. Yang terakhir impor itu ada di Rapeseed. Rapeseed itu dari India. Jadi mayoritas bahan yang digunakan impor. Impor. Terus begini, biasanya kan peternak sapi perah itu kalau anggota kami ya, anggota sapi perah farm itu dalam menggunakan pakan A20 peralihan itu biasanya mencret sapi ini. Biasanya gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau saya rasa untuk peralihan protein itu harus tidak bisa langsung ya Mas Bayu ya. Langsung diberikan langsung sekali pada hari itu dari A18 A20 paling tidak nyetok pakan sebelumnya. Jadi Dulu adaptasinya 50%. bertahap. Bener. Paling tidak misalkan dalam jangka waktu 1 minggu, 3 hari sebelumnya itu sudah ada pakan mix campuran pakan yang lama dengan A20. Biar tidak terlalu kaget. Itu karena stresnya sapi aja menerima barang baru. Adaptasinya tidak berjalan ya. Bener. Gitu. Nah, Mas Budi, di Jawa Timur pakan mix A20, A18, A20 wes. Ya. Itu penjualan sudah berapa ton per hari? PT Berkat. Oh, PT Berkat untuk Jawa Timur sendiri ya. Hmm. Sudah menyentuh angka 4.000 Mas Bali. 4.000 Ton. Per
per bulan. Per bulan. Iya. Berarti per harinya tinggal dibagi 30. Ya, benar. Ya 12-an. Ya, kalau di 120-an ya. per hari sekitar itu lah. Kalau Per hari 130 ton. per hari. Ya, Hitungan saya. tapi sebenarnya kalau di kami produksi, kita tuh hanya on fire-nya produksi itu di 25 hari. Jadi mesin-mesin yang ada di pabrik Berkat bisa memproduksi pakan dengan jumlah besar. Bisa. Berapa kapasitas produksi? Biasanya gini, peternak-peternak di Jawa Timur itu sering ketakutan kalau beli pakan sapi perah itu. Satu, kualitasnya tidak stabil. Ya, benar. Yang kedua, biasanya suplainya tidak lancar. Benar. Suplai tidak lancar biasanya disebabkan oleh produksi yang terganggu. Oke. Kan biasanya gitu. Kalau Ya. Berkat jaminan. Nah, kenapa saya harus bilang iya atau demikian? PT Berkat Agri Raya yang basic utamanya adalah supplier bahan baku, Mas Bayu. Jadi, kita sebagai supplier bahan baku pasti dong, karena kita punya by product, bahan baku yang ada di gudang itu pasti kita mengutamakan produksi dulu. Karena overall dari tahun, saya lihat dari 2 tahun yang ke belakang ya, dari 2002 sampai 2018, itu ada gejolak yang kita terima dari fase sebelum PMK datang sama setelah masa PMK, yang dimana di fase sebelum PMK itu Berkat Agri pernah menyentuh angka 3.000 ton. Setelah PMK kita drop produksi sampai di angka 1.200 ton, itu data aktualnya. Setelah itu kita agak sedikit bangkit lagi di tahun 2022 akhir, November, Desember, setelah itu dilanjutkan di 2023 sampai perjalanan sekarang, kita alhamdulillah dengan kualitas, apalagi kita kembali ke kualitas, kita bisa merebut omset itu lagi, malah lebih dari pencapaiannya PT Berkat yang mengembalikan omset 3.000 sekarang menjadi 4.200. Berarti artinya setelah pasca PMK justru peningkatan permintaan dari para peternak meningkat. Makin meningkat, Mas Boy. Dasarnya adalah karena mungkin ini testimoni dari para peternak kami, sapi perah farm, biasanya peternak itu bilang sapi yang setelah kena PMK itu produksi nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali ataupun bisa kembali tapi lama. Benar. Karena mungkin kakinya masih sakit. Tapi Ya. setelah dikasih pakan Berkat daripada dengan pakan sebelumnya ada peningkatan. Memang ada peningkatan. Cuma sekarang yang menjadi keluhan dari para peternak sapi perah itu gini, kalau terkait pakan biasanya mereka selalu mengeluhkan yaitu tadi kualitas yang roller coaster naik turun. Tapi setelah pakannya. kualitas pakannya, tapi setelah pakai pakan Berkat nggak ada komplain. Ya. Jadi mungkin para teman-teman semua penonton channel Sapi Perah Farm mungkin juga ada yang sudah pakai pakan Berkat. Kalau ada silahkan komen di kolom komentar. Nanti dapat kaos dari Pak Budi. Pasti. Dari Pak Budi dapat Pasti. dapat kaos. Terus gini, Mas Budi, kalau beli langsung kan bisa ke Berkat. Berkat kalau nggak salah juga punya akun Instagram ya. Punya. Berkat Agri Raya atau apa nanti kita cantumkan di sini. Sales ada enggak? Misalnya kan tidak semua peternak bisa beli dalam jumlah besar. Ya. Mau beli 1, beli 2, beli 3 itu misalnya di kota Malang salesnya di sebelah mana. Itu ada semua ya jaringannya. PT Berkat Agri Raya bukan saya aja ya, sebagai pelaku utama di lapangan. Kita punya tim yang dimana tiap wilayah di Malang Raya kita ada satu tim sales yang digaungi oleh Pak Zaini, dokter hewan, yang dimana di Malang Raya pun kita sudah punya titik penjualan di toko-toko pakan ternak yang secara umum bisa menghadirkan atau peternak itu bisa mengambil retail atau pengambilan per karung ya, 1 karung, 2 karung, 3 karung dan seterusnya. Nah itu bisa dibantu via agen yang sudah tersedia di wilayah tersebut, baik di Batu, baik di Pujon, baik di Karangploso, kita sudah ada semua. Di luar Malang di mana lagi salesnya? Di luar Malang kita ada di wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung, Pasuruan, itu juga ada salesnya sendiri. Jadi kita ada 3 sales ya, yang kita tempatkan wilayah, mapping areanya seperti itu, yang dapat nanti kita satu jalur aja komunikasi by
baik kantor ya, biar diarahkan kemana. Oh, Nah, jadi gitu ya. peternak-peternak, penonton semua yang pengen coba pakan berkat, tapi bingung, nanti bisa DM ke akun Instagram Berkat Agri Raya, nanti akan diarahkan salesnya di wilayah yang tersedia. Terus yang paling penting, Mas Budi, yang paling penting dan yang sangat penting, pakan itu kan ada izinnya. Iya. Ini resmi enggak izinnya? Wah, sangat. Jadi PT Berkat itu sangat mentaati aturan Mas Bayu. Jadi Apa istilahnya, nek pakan tuh harus ada apa? NPP. NPP. Ah, Ini. Yo. NPP. Nek kalau pakan nggak ada NPP-nya, resikonya apa? Pasti dicari sama Dinas. polisi atau dinas atau pajak ya. Ilegal. Ya, yang dikatakan pakan tersebut tidak mempunyai izin edar. Izin edar dan kurang terjamin lah keamanannya ya. Ya, karena ini harus melalui proses berapa kali lab yang akhirnya keluarlah izin edar atau NPP tersebut. Kalau dalam makanan minuman mungkin BPOM. BPOM-nya itu NPP, kalau konsentrat NPP ya. NPP. Oh. Jadi itu pakan Berkat Agri Raya terjamin ada NPP. Saya pakai pakan ini sudah lama, dari 2000 berapa ya? 2020-an. Sudah hampir 3 tahun. Dulu di Pujon sudah pakai ini. Cuma alhamdulillah hari ini Sapi Prafarm bisa kerjasama dengan PT Berkat. Ya belum banyak, paling 1 minggu. 1 minggu paling berapa rit? 10 rit lah. Katakan 10 rit gitu aja. Katakan 100 ton kita per hari, per minggu. Ya. Jadi dalam 1 bulan mungkin 300-400 ton lah kita sudah order dan nggak ada komplain. Komplainnya adalah kalau harganya naik. Tapi alhamdulillah kita sudah sangat komitmen sekali ya. Masih terjangkau. Pergejolakan susu yang saat ini kurang mengembirakan, tapi PT Berkat selalu diingatkan oleh Sapi Prafarm atau Mas Bayu itu untuk bro, jangan dinaikkan harga pakannya. Oh, siap bos. Nah, kita selalu komitmen di harga. Karena masalah harga juga tidak bisa diakali karena harga dolar naik. Harga dolar naik. Bahan bakunya impor. Pasti. Yang jelas mungkin diharapkan doa kita bersama Mas Budi, dunia susu lekas kembali pulih. Amin. Kalau susu pulih, jualan pakannya juga kenceng kan Ya, gitu. Tanpa itu kita apa ya, susu sama Pakan itu ini selalu bergandengan. berhubungan. Ya, selalu berhubungan. Jadi mungkin itu teman-teman pembahasan dari pakan. Ini pakan idaman, pakan idola mungkin kalau di ranking nomor 1 di Jawa Timur. Pakan idola karena apa? Dari kandungannya, dari harganya, dari adaptasi di sapinya. Ini mungkin bisa saya katakan mayoritas peternak di Jawa Timur pakai pakan ini. Jadi tidak usah tanya-tanya lagi di kolom komentar, pakannya apa mas? Pakannya apa mas? Iki jawabannya. Jawabannya adalah kita pakai MIG A20. Kalau di kandang kita, MIG A20. Alhamdulillah harga ya oke, iso di tempo kalau saya. Bayarnya bisa seminggu sekali dibayar. Ya kalau sudah supplier besar bisa ya Pak Budi ya. Kalau teman-teman pengen jadi agen misalnya, ya mungkin awal-awal kita bangun kepercayaan dulu, nanti kalau sudah oke berapa bulan, kemudian ajukan saja ke PT Berkat Agri Raya. Boleh kalau pengen usaha jualan. Misal teman kita di Jawa Barat ada ini kan subscriber Sapi Pra kan dari mana-mana. Dari Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan mungkin belum ada Sapi Pra. Sumatera udah mulai banyak. Sudah ada yang mulai baik. Ya, Kita Sumatera. Untuk distribusi ke sana belum pernah. Sumatera ada, Pulau Jawa ada, terus mungkin beberapa teman-teman. Ini kalau buat sapi potong bisa, Mas? Alhamdulillah yang ada produk sendiri. Rencana kita ada produk. Nanti Rencana. Kita, selalu memberikan opsi ya. Opsi kemarin kenapa saat ini lagi on proses NPP Pak ya, atau PT Berkat Agri Raya itu enggak mau kalau NPP-nya enggak jadi. Langsung jalan dulu, langsung diedarkan nggak ya tertib lah. Nah, tertib ya, jadi kita ngikuti aturan pemerintahan yang dimana NPP jadi baru boleh diedarkan. Request itu banyak sampai datang ke kantor dan mau kemarin terakhir itu di daerah Lamongan atau daerah Kudus sana, dia tuh mau kontrak langsung. Oh iya, lali aku mas. Saya sapi itu boleh disut teman-teman. Saya punya sapi pejantan. Itu pakannya pakai ini. Nah, itu mungkin ya
lumayan, tapi karena kemarin habis kena PMK, ya ada pertumbuhan. Ini mungkin bobotnya sudah sekitar hampir 1 ton, mungkin 1 ton lah. Belum pernah tak timbang. Mungkin next konten nanti ditimbang, Mas. Setuju gak kalau ditimbang? Nek setuju gini tuh. Setuju. Jadi tak kasih pakan itu. Jadi ini tambah ampas tahu, ampas apa ya banter makannya. Jadi ya mungkin ke depannya kalau berkata Griraya ada produk-produk baru, informasinya di Instagram ya. Pasti. Instagramnya kan aktif Pasti sekarang. Akan, kita selalu update ya. Bukan hanya sekedar sapi potong juga. Nanti kita akan berkembang di produk-produk kayak pakan Immunobooster ya. Immunobooster itu next, nunggu NPP-nya juga. Yang tujuan kita itu untuk menstimulan agar sapi yang terdampak dari PMK atau sakit-sakit atau setelah partus itu setelah melahirkan, kondisinya itu cepat pulih. Nah, kita akan mengeluarkan produk tersebut namanya Mixed Feed Immunobooster A22. Rencananya seperti itu, tapi nunggu NPP jadi juga. Nah, itu rencana akan kita publikasi juga. Sapi-sapi kering termasuk bisa? Ya, sapi kering nanti kita akan masukkan di metode termasuk di A15 juga di Iklan mentok. Pakan itik bisa nggak? Wah, pakan titik ini belum. Oh, Karena belum. kita fokusnya tetap di ruminan. Ruminan dari sapi. Iya. Kita komitmen di ruminan. Jadi kemarin permintaan kita lanjutkan yang tadi agak sedikit aja saya menjelaskan. Banyak permintaan kenapa PT Berkata Lagi segera mungkin ingin mengeluarkan produk A15 karena permintaan di sekeliling Sidoarjo itu kan Pak banyak peternak-peternak kambing potong yang tiap harinya nggak mati 2 ton, 2 ton sampai 3 ton. Itu dari skala saya melihat penjualan ecer yang ada di pabrik kami, ngambil 2 sak, ada 1 pickup, ada 1 ton. Itu nggak mati, pokoknya rata-rata hampir tiap hari. Itu untuk pakan, saya tanya ke beliau-beliau tersebut, buat kambing potong, ada yang sapi potong juga. Jadi intinya kedepannya banyak sekali produk yang akan Kita dikeluarkan. Baik, teman-teman sapi Prafarm, mungkin ini dulu video dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton channel Sapi Prafarm. Buat teman-teman semua yang pengen order nanti bisa kontak akun Instagram Berkata Griraya, nanti kita cantumkan di bawah. Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Sapi Prafarm, follow juga akun Instagram kami @sapiprafarm.id, ataupun juga bisa mengikuti keseruan dari konten-konten kami di TikTok, ada Sapi Prafarm. Terus dukung channel Sapi Prafarm agar kita semua, agar channel ini, agar saya, agar teman-teman semua yang ada di balik layar channel Sapi Prafarm semakin semangat, agar kita bisa memberikan edukasi dan pengetahuan ataupun informasi di dunia peternakan sapi perah di Indonesia khususnya. Akhir salam, saya Bayu, Budi, saya undur diri, kami undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.